Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya Hendri Lukman Rahim dari SMP SIBS Lamongan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu ibadah yang mana ibadah ini merupakan kunci dari ibadah dan amalan-amalan kebaikan lainnya, yang mana ibadah ini merupakan kunci utama. Apabila kita berhasil melaksanakannya, mengerjakannya dengan sempurna, maka insya Allah akan membukakan pintu bagi ibadah dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ibadah apakah itu? Jawabannya adalah sholat. Dikatakan bahwasanya sholat merupakan ibadah yang paling pertama dihisab kelak pada hari kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab atas hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Dan apabila sholat itu telah sempurna, dalam artian sholat itu telah baik sholatnya, faqad aflahat, maka dia termasuk orang yang beruntung, dan anjaha, sukses, termasuk orang yang sukses dan berhasil dalam melaksanakan ibadah tersebut. Namun demikian sebaliknya, wa in fasadat dan apabila rusak sholat seseorang, faqad khaba wa khasira, maka sungguhnya dia telah gagal dan merugi. Fa in taqasa min fariidatihi, apabila ada kekurangan dalam sholat wajibnya, qala Rabbu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, unzuru, lihatlah, hal li'ibadi min tatawwu, apakah hambaku ini memiliki amalan sholat sunnah, fayukammalu minha manintaqasa minal fariidah, karena sesungguhnya amalan sholat sunnah itulah yang menyempurnakan apa yang kurang dari sholat wajib. Begitu pula sebaliknya, hadis riwayat Tirmizi. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun pada kenyataannya bagaimanakah sholat kebanyakan kita saat ini? Padahal sudah dikatakan bahwasanya sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat, di hari pembalasan. Namun pada kenyataannya masih banyak dari kita yang menganggap bahwasanya sholat ini merupakan hanya sebuah perintah dan bukan merupakan suatu kebutuhan. Banyak dari kita yang mengerjakan sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sangat disayangkan, karena sholat ini merupakan ibadah yang paling utama dan ibadah yang sangat mulia, yang mana ketika kita sudah benar melakukan sholat akan berdampak terhadap kebaikan-kebaikan lainnya. Namun masih banyak yang menyalahgunakan seperti itu. Bahkan ada orang yang tidak sholat, ada orang yang menunda-nunda sholat, dan ada juga orang yang ketika sholat mereka berpikir kesana kemari, masih berpikir tentang perihal dunia, padahal ketika kita sholat kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu apabila kita ingin memperbaiki diri, hendaklah kita memperbaiki sholat kita. Yang harus kita perbaiki pertama kali ketika seorang ingin memperbaiki dirinya adalah sholat, karena sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi bahwasanya sholat ini adalah kunci dari ibadah atau amalan-amalan kebaikan lainnya. Nah, tentunya sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk, ya. Sebelum kita melakukan sholat dengan khusyuk, tentunya kita harus tahu alasan-alasan mengapa sih kita harus sholat dengan khusyuk. Yang pertama, orang yang bisa sholat dengan khusyuk, Allah janjikan surga baginya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam
sholatnya. Terus kemudian lanjut sebagainya sampai di ayat 11. Ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi, orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Ya ini surga firdaus. Maka siapakah dari kita yang tidak ingin dimasukkan ke dalam surga firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu marilah kita sama-sama memperbaiki sholat kita agar lebih khusyuk lagi. Kemudian yang berikutnya, dengan sholat yang khusyuk akan mendatangkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan sholat sebagai cara untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagimu, karena sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat untuk dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, kemudian alasan kenapa kita harus khusyuk dalam sholat yang berikutnya, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang sering kita dengar ya. Ada potongan ayat surah Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu yang ketiga. Dan kemudian berikutnya, mengapa kita harus khusyuk dalam salat ini? Karena memang dengan salat Allah akan memberikan kelembutan hati. Mengapa demikian? Karena dengan ketika hati kita sudah khusyuk melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan kelembutan karena kita sering meminta kepada Allah, sering bermunajat kepada Allah, dan sering menyerahkan diri kita kepada Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Maka dari itu kita bisa memiliki sifat lembut hatinya. Kemudian yang berikutnya, salat jangan khusyuk juga melatih kesabaran kita ya. Apabila kita khusyuk dalam salat, otomatis kita akan melakukan sholat itu dengan tumakninah, yang mana ketika seseorang melaksanakan sholat dengan tumakninah itu diperlukan kesabaran, karena nggak bisa kan yang namanya tumakninah langsung sholat Allahu Akbar seperti itu. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya tumakninah, harus sabar, dan insya Allah ketika sholat kita sudah baik maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi pesan kami, marilah kita sama-sama memperbaiki sholat kita. Kita perbaiki semuanya dari sholat. Ketika seorang ingin memperbaiki dirinya, perbaikilah sholatnya. Karena sholat merupakan kunci dari ibadah atau amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila banyak salah tutur kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.